Pemirsa masih di IDX langsung closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham pilihan pertama datang dari properti ada CTRA, tadi pun juga sempat kita ulas di mana support yang bisa diperhatikan pemirsa di 1080 hingga 1150 dari sisi resisten. Hari ini di menit-menit terakhir penutupan sesi kedua CTRA ditarik ke atas. Apakah ada perubahan dari resisten selanjutnya? Nanti kita akan coba ulas. Selanjutnya dari infrastruktur ada Jasa Marga, juga direkomendasikan buy 4.150, resistennya hingga ke 4.500. Selanjutnya ada Omet, direkomendasikan buy 216, resisten hingga ke 232. Yang terakhir ada Akra, juga direkomendasikan buy di 1460 hingga 1.550. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Ada CTRA, Jasa Marga, Omet, dan juga ada Akra. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Khori Agung Ramdhani yang merupakan Customer Engagement and Education and Unit Head BRI Dana Reksa Sekuritas. Pak Khori, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. CTRA tadi pun juga sempat kita ulas, hari ini menguat signifikan. Dari target resisten Anda tadi di 1150, di menit-menit terakhir CTRA ditarik ke atas di 1110, Pak. Ada perubahan dari target price selanjutnya atau tetap mempertahankan target tersebut untuk jangka pendek dan menengah paling tidak? Ya, untuk saat ini memang jangka pendeknya ya terdekat ya target di 1150, ini potensi sekitar 3%-an lagi ya. Tapi kalau misalkan besok bisa mencapai dan juga masih bisa berlanjut ya, itu target keduanya di angka sekitar 1195 ya. Sementara ini memang targetnya di 1150 dan next-nya 1195 untuk CTRA. Baik, penutupan hari ini di 1110, 4,23%. Buy di level berapa yang direkomendasikan Pak Khori untuk CTRA? Ya, sebetulnya tadi rekomendasinya ketika di 1080 ya, itu pas sesi kedua gitu ya. Cuman kalau misalkan masih belum punya barang atau masih belum punya saham CTRA, ini masih bisa kejar dengan maksimal pembelian di level 1120 ya untuk saham CTRA. Oke, tidak terlalu lebar dari penutupan hari ini di 1110, menguat di 4,23%. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, Pak Khori. Dari infrastruktur sepertinya ada Jasa Marga, Anda juga rekomendasikan buy. Pertimbangan dari sisi teknikal untuk Jasa Marga hingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan. Nah, ini cukup menarik dari chart yang saya pegang ini Pak Khori untuk Jasa Marga. Ketika sesi pertama dibuka pada pagi tadi, langsung mengalami koreksi yang cukup dalam menyentuh di 4.060. Namun berbalik arah bahkan di penutupan sesi kedua hari ini 4260 merupakan level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, betul. Memang secara teknikal Jasa Marga masih berada dalam tren bullish ya. Ini terjaga di level MA60 dan hari ini pun juga berhasil closing di atas MA60 ya. Jadi masih ada potensi peningkatan untuk Jasa Marga karena trennya masih bullish ya untuk saat ini, dan target kenaikan itu di sekitar 4.500 untuk resisten terdekatnya. Dan kalau lihat dari indikator pun juga ini masih mendukung. Indikator RSI juga masih cukup rendah sekitar 47%-an. Jadi ini masih memungkinkan untuk Jasa Marga berlanjut dan bisa naik ke level 4.500 untuk jangka pendek. Baik, 4260 penutupan hari ini buy di level berapa Pak Khori? Ya, di buy masih dalam range pembelian untuk di hari ini ya, dengan maksimal pembelian di sekitar 4.300 ya. Selagi masih di bawah 4.300 masih bisa akumulasi untuk pembelian di Jasa Marga. Oke, masih cukup jauh penutupan hari ini 4260. Ketika masih bergerak Jasa Marga di bawah harga 4.300-an, masih direkomendasikan masuk, sementara tadi target resistennya hingga ke 4.500. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Omet ini. Juga direkomendasikan buy Jayamas Medika Industri Tbk. Hari ini juga menguat di 2,86% di sepanjang hari ini di tengah tekanan indeks harga saham gabungan. Tapi kalau kita ambil chartnya secara weekly, Pak Khori,
OMED ini masih bergerak di zona hijau, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas karena di perdagangan 25 Oktober ini mengalami penguatan yang cukup signifikan ini. Bagaimana Anda melihat trennya dalam sepekan sehingga masuk ke dalam rekomendasi saham pilihan Anda? Ya, untuk saat ini memang kita bisa fokus untuk supportnya gitu ya, level supportnya di level sekitar 210 sampai 208. Jadi selagi masih berada di atas level supportnya ini masih cukup aman untuk di hold ya, terutama di saham OMED ini kalau kita tarik secara jangka panjang ini trennya masih bullish juga gitu ya, dan ini masih bisa kita perhatikan dengan catatan bisa terjaga di atas support 210 untuk saat ini. Sebelumnya sempat ke 230, seperti apa peluang OMED ke level ini, Pak? Ya, ini masih cukup memungkinkan ya untuk ke level 230-an ya, karena ini juga terjadi di sekitar 25 Oktober kemarin ya, tertingginya mencapai di sekitar 242. Jadi untuk target 232 ini masih realistis untuk saham OMED bisa tercapai di dalam jangka waktu yang dekat untuk saat ini. Baik, sambil yang terakhir ada AKR Korporindo Tbk, AKRA, Pak. Singkat saja analisisnya di 2,76. Penguatan hari ini meskipun tadi sempat bergerak di zona merah. Dalam sepekan terakhir juga sempat tertekan ke 1.415-an. Ya, untuk saat ini memang AKRA secara tren masih sideways, cenderung sideways dari mulai sekitar bulan September gitu ya. Dan hari ini mulai breakout di atas level sideways-nya, sekitar 1.490. Nah, ini tentunya kita perlu memastikan bahwa besok bisa breakout lagi karena potensi peningkatannya bisa berlanjut ke level sekitar 1.550. Nah, saat ini memang sudah mencapai ke resisten 1490 saat ini. Baik, artinya ini makin memuluskan jalan AKRA untuk menyentuh ke resisten selanjutnya. Ya, betul. Dengan catatan nanti bisa break dari 1490. Baik, ada CTRA, Jasa Marga, OMED, dan juga ada AKRA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita akan jeda kembali, Pak Khoury. Kita masih punya satu segmen lagi, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Sudah ada beberapa yang masuk, nanti kita akan coba ulas, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Khoury, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi ini, Pak, menanyakan saham film. MD Picture Tbk, Pak, hari ini menguat di 1,69% di 2410, tapi dalam sebulan, dalam 3 bulan, kemudian juga dalam 6 bulan, tampaknya lebih cenderung mengalami penurunan nih, meskipun belum menyentuh ke level terlemah sebelumnya dalam 6 bulan di perdagangan Mei, Pak. Analisis Anda untuk film? Ya, betul, sesuai dengan informasi tadi ya, untuk saham film sendiri memang secara tren sudah mulai berubah ya, dari tren naik menjadi turun. Nah, ini terjadi sekitaran bulan September, 12 September tepatnya, indikator moving average sudah dead cross, dan potensi penurunan masih bisa berlanjut meskipun hari ini ada technical rebound gitu ya. Untuk saham film sendiri, support terdekatnya di level sekitar 2100. Jadi untuk yang punya saham film yang bisa dibatasi jika turun di bawah 2100 karena potensi penurunannya bisa berlanjut dan bisa menuju ke level support berikutnya di angka sekitar 1400 untuk saat ini. Baik, selanjutnya ada Bapak Joni dari Jakarta menanyakan saham teknologi ada Goto yang hari ini salah satu menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan, Pak Khoury. Di menit-menit terakhir tadi menguat signifikan meskipun pas penutupan penguatannya lebih ke arah terbatas. Ditutup di level 60, Pak, menguat di 7,14% dan tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 62. Analisis Anda untuk Goto? Ya, untuk saham Goto sendiri memang tren utama masih bearish. Ini juga masih cukup masih cukup berbahaya juga ya untuk saham Goto karena kan tren utamanya masih penurunan. Namun ada potensi terdekat kenaikannya itu di level sekitar 64. Jadi kenaikan saat ini memang masih terbatas technical rebound. Tren utama masih bearish dan masih bisa berlanjut turun di bawah, jika turun di bawah 58 ya sebagai supportnya untuk saat ini. Baik, profil resikonya masih cukup tinggi begitu, Pak, untuk Goto? Ya, betul, karena tren utama juga masih bearish cukup besar ya. Ini penurunannya dari sekitar bulan Juni ya, kalau kita lihat. Tapi kalau hanya untuk trading cepat saja, Pak Khoury? Ya, untuk trading cepat tadi range pembelian dan penjualannya itu di level sekitar resisten 64 dan kita bisa batasi supportnya di sekitar 58 untuk saham Goto. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham konsumer ini, Pak, ada Unilever, hari ini melemah di 4,49%, sudah ambil posisi di 38, Pak Khoury. Analisis Anda dengan pelemahan dalam yang terjadi hari ini?
Ya, betul. Untuk saham Unilever sendiri 4 hari berturut-turut sebetulnya memang ada penurunan ya. Untuk saat ini juga penurunan sangat signifikan. Indikator RSI juga masih mengarah ke bawah. Artinya ini masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan dengan supportnya di angka 3580. Jika memang sudah punya sahamnya terlebih dahulu, mungkin bisa batasi supportnya di 3580. Jika turun di bawah itu, mau gak mau memang perlu adanya penyesuaian lagi dengan stop loss ya di 3580 untuk saham Unilever. Baik, masih ada ruang pelemahan untuk Unilever? Ya, 3580 ini support terdekat. Jika berhasil breakdown ya, Unilever bisa berlanjut ke 3460 untuk support berikutnya. Baik, selanjutnya ada Dini dari Jakarta menanyakan saham PTBA, Pak Khori. Nyangkut cukup jauh ini untuk Ibu Dini di atas 3 ribuan. Dengan koreksi dalam yang terjadi, apa yang harus dilakukan paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi? Ya, betul. Memang pertama kalau misalkan sudah nyangkut ya dan terlebih ini di sekitar 3 ribuan, ini tentunya cukup dalam penurunan ya. Mau nggak mau memang harus ada pembelian kembali atau average, tapi dengan average dengan memperhitungkan nanti harga average setelahnya gitu ya. Nah, untuk saat ini sendiri penurunan PTBA sendiri masih bisa berlanjut dengan support berikutnya di level sekitaran 2.300-an gitu ya. Ini 2.300 untuk jangka menengah dan terdekatnya di sekitar 2.400. Jadi kalau misalkan ada berencana untuk average lagi, bisa di level-level tersebut untuk melakukan pembelian kembali sehingga nanti nilai average-nya bisa turun untuk saham PTBA. Oke, pelemahannya sudah cukup dalam Pak Khori. Apakah posisinya jenuh jual? Masih ada tren pelemahan yang terjadi, terutama bagi pemirsa Idea Channel yang ingin masuk ke dalam saham PTBA dengan memanfaatkan momentum pelemahan dalam hal ini? Iya, betul. Kita masih bisa menunggu di level sekitar 2.400 ya, karena masih ada potensi pelemahan secara tren untuk saham PTBA. Baik, jawaban untuk Ibu Dini di Jakarta ini dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Waktu kita cukup terbatas, Pak Khori. Terima kasih sudah bergabung dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami untuk kali ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Pak Khori, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, sehat selalu. Baik, ada Bapak Khori Agung Ramdhani, Customer Engagement and Education Unit Head BRI Dana Reksa Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.